kita kalau memberikan kedermawanan kita, tapi serampangan, itu tidak mengurangi pahala kita. Tapi ketika kita selektif memberikan harta kita kepada orang-orang yang betul-betul layak mendapatkan hadiah dari kita, layak mendapatkan kedermawanan dari kita, dia orang bertakwa, itu jauh lebih berkah. Kenapa? Doa yang dia panjatkan menjadi lebih mustajab. Harapan yang dia titipkan kepada Allah tentang engkau lebih menempel di pintu-pintu langit. Dan akhirnya dia akan mengenang bagaimana kebaikan yang kita berikan kepadanya, dan dia akan hadir pada proses dan pada momen-momen penting dalam perjalanan hidup kita. Ketika orang yang bertakwa itu senantiasa kita berikan kebaikan, ketika kita bermurah hati, dan ketika kita begitu dermawan kepadanya. Nah, ini penting. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Maka kita sebelum membahas ini lagi dan melanjutkan pertemuan secara spesifik, disinilah kita paham agama kita ini bukan agama yang mencetak kepada urusan egosentris. Bagaimana setiap muslim itu hanya memikirkan tentang pribadinya. Bahwasanya agama kita tidak pernah menciptakan kita sebagai orang yang memiliki sifat egoisme di dalam kehidupan agama kita. Tapi ternyata dari sifat yang ke-20 kita mengetahui Allah itu mencintai orang yang berderma dan Allah mencintai orang yang bermurah hati. Akhirnya kita paham spirit dari agama kita, yaitu agama Islam itu adalah, spiritnya adalah memberi manfaat dan tidak menyakitin orang dengan kemurahan hati yang harus kita miliki. Semakin banyak kita memberi manfaat, semakin luas ketika kita bermurah hati kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwasanya kesolihan itu tidak ditopang hanya ketika kita sujud dan ketika kita melakukan ibadah secara pribadi, tapi kesolihan itu salah satunya diukur sebesar apa kita berderma dan sebesar apa kita bermurah hati di hadapan dan berinteraksi dengan orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita akhirnya sekali lagi memahami betul. Berarti ini sekaligus mengevaluasi di antara kita bahwasanya kita tidak boleh hanya memikirkan tentang kesolihan kita. Yang penting saya sholat, yang penting saya sedekah, yang penting saya zikir. Tapi ternyata dia lupa bahwasanya ada banyak orang di sekitarnya. Kita diuji oleh Allah bukan hanya pada diri kita ketika menghadapi syahwat dan hawa nafsu. Tapi kita diuji dengan orang di sekitar kita untuk terlihat dan untuk diketahui seberapa besar kita ketika memberi manfaat kepada mereka dan ketika kita bermurah hati, ketika kita berinteraksi dengan mereka. Semakin kita bermurah hati dan semakin kita mudah memberi manfaat, menitipkan kebaikan, dan semakin memudahkan kita berderma, sebesar itulah Allah memudahkan jalan surganya kita. Bisa jadi masuknya orang ke dalam surga bukan karena ibadahnya secara pribadi semata, tapi bisa jadi masuknya orang ke dalam surga karena dia memberikan kebaikan kepada orang yang ada di hadapannya dan dia bermurah hati sampai orang itu merasa nyaman ketika dia berada di sampingnya. Inilah pentingnya kita, sikap memberi manfaat dengan mudah dan sikap ketika kita bermurah hati. Kemarin kita membahas dalam pertemuan yang terakhir, kita bahas kenapa kita ini harus berbuat baik. Maka kita memahami ada setidaknya 3 poin yang kemarin saya sampaikan. Kenapa kita harus berbuat baik, mudah berderma, dan kita juga pula gampang memberi, gampang bermurah hati kepada orang. Yang kita dapatkan yang pertama, karena sesungguhnya kebaikan yang kita berikan kepada orang dan ketika kita bermurah hati kepada orang, yang pertama, kenapa sikap ini harus kita kerjakan? Karena ini merupakan algoritma kita di dalam kehidupan. Algoritma kita dalam kehidupan itu ketika kita melakukan kebaikan. Allah menyampaikan setidaknya pada 2 ayat. Surat Al-Isra ayat yang ke-7 dan surat Ar-Rahman ayat 60. In asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, sebenarnya kamu berbuat jahat kepada dirimu sendiri. Kita juga mendapati di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah tidak ada balasan atas setiap kebaikan kecuali kebaikan setelahnya? Untuk menegaskan kepada kita bahwasanya
kebaikan yang kita lakukan ketika bermurah hati, memberi manfaat, maka bisa jadi itulah tunas-tunas kebaikan yang kita petik panennya pada kehidupan kita di masa mendatang atas apa yang kita tanamkan. Dalam bahasa Indonesia tentunya sangat dikenal. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Dan sesungguhnya kehidupan kita punya pola, kehidupan kita punya algoritma. Dan algoritma kita di dalam kehidupan yaitu adalah apa yang kita lakukan di dalam kebaikan, maka sesungguhnya itu menjadi resonansi yang akan menggaungkan pula kebaikan yang hadir pada teras kehidupan kita. Di dalam Islam tidak ada yang sia-sia. Makanya saya tidak setuju ketika ada tulisan di Instagram, jadi orang itu jangan terlalu baik-baik amat. Saya kurang setuju dengan tulisan itu. Pro dan kontra wajar. Tapi saya tidak setuju dengan perkataan itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berbuat baik kecuali kalau dia ikhlas, dia ridho, dia tulus. Kecuali kebaikannya. Itu tidak akan expired, kebaikannya tidak akan kadaluarsa kecuali diganti secara cash dan kontan oleh Allah. Saya yakin. Kalau memang terlalu baik itu, tidak boleh. Allah yang pertama kali melarang kita supaya jangan terlalu baik. Yang kedua, kita mendapati kenapa kita harus berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kebaikan itu bisa memadamkan setiap musibah. Kebaikan yang kita lakukan bukan hanya mendatangkan kebaikan kepada kita di masa mendatang, tapi kebaikan yang kita lakukan itu memadamkan setiap bala dan musibah. Dan kita paham, yang paling kita khawatirkan pada perjalanan hidup itu kalau di dalam kehidupan kita ada bala dan musibah. Kita tidak pernah bisa memastikan di balik musim cerah ataupun musim semi yang kita sedang nikmati, ada musim gugur yang menjadikan semua pohon indah yang kita nikmati menjadi berguguran daun-daunnya dan tidak lagi indah. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya di balik musim panas terdapat musim hujan yang terkadang membuat kita harus ekstra hati-hati ketika kita berjalan dan ketika mengendarai mobil. Semuanya kita paham bahwasanya perjalanan hidup itu kita dibayang-bayangi dan dikelilingi dan bahkan kita dikuntit dan diikuti oleh setiap bala dan musibah yang bisa terjadi kapan saja. Makanya terkadang kita jumpai ada orang di waktu pagi tertawa, di waktu siang dia sudah menangis. Kenapa? Bala dan musibah itu kayak bayang-bayang yang tidak akan terputus bayang-bayang itu kecuali mengikuti kita. Memadamkan bala dan musibah itu adalah dengan kita memberikan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu memadamkan setiap ancaman bala dan musibah. Ya, makanya di dalam kaidah hadisnya sangatlah begitu mudah untuk kita mengerti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Seseorang itu akan berada di dalam kebaikan saudaranya. Seseorang itu akan berada di dalam kebaikan di sisi Allah selama dia terus melakukan kebaikan untuk orang lain. Artinya kebaikan kita itu alat pemadam kebakaran yang bisa memadamkan setiap api fitnah dan setiap api musibah. Kebaikan kita dan dermanya kita itu sebagaimana pelampung ketika kita menghadapi gelombang yang menenggelamkan kapal kita. Dermanya kita dan bermurah hatinya kita itu sebagaimana udara yang dibutuhkan oleh paru-paru ketika dia memberikan energi pada tubuh kita. Itu yang akan memberikan kekuatan. Makanya tidak ada perkara yang bisa menghadapi musibah kecuali adalah doa. Dan tidak ada perkara yang bisa menghadapi musibah setelah doa kecuali adalah kebaikan yang pernah kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya memadamkan ancaman kebaikan, memadamkan ancaman bala dan musibah yang terjadi di masa mendatang. Berbuat baiklah, bukan karena engkau mengejar pahalanya semata. Berbuat baiklah karena kita paham bahwasanya bala dan musibah tidak bisa dipadamkan kecuali dengan kita melakukan kebaikan, di mana kebaikan itu sebagaimana pemadam kebakaran yang memadamkan kobar api, musibah, dan fitnah yang terjadi pada kehidupan kita, entah kapan itu datangnya. Yang ketiga, karena sesungguhnya kita harus paham,
Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu menjadi legasi dan jejak langkah indah yang kita tinggalkan setelah kita wafat. Apa yang dikenang orang ketika kita wafat? Orang tidak akan mengenang bagaimana ketampanan kita. Orang tidak akan mengenang bagaimana paras kita yang menawan. Orang tidak akan mengenang putihnya kita, kulit ketika kita menjalani hidup. Orang tidak ada yang kenal, tidak ada yang mengenang itu. Yang akan dikenang oleh orang ketika seseorang itu telah wafat, yang dikenang itu adalah kebaikan yang pernah dia lakukan. Makanya maaf, kalau ada orang meninggal dunia, ketika dia menjadi orang yang begitu baik, maka meninggalnya disebut dengan mustarih. Mustarih itu apa? Mustarih itu adalah orang yang beristirahat dari penatnya dunia ketika dia terus memberikan kebaikan dan bermurah hati. Mati, wafat, maka dia dinamakan oleh baginda Nabi dengan kalimat mustarih. Mustarih itu orang yang beristirahat dari penatnya perjalanan ketika dia terus berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan berbuat ketaatan hanya kepada Allah. Maka setiap dia di dalam kehidupannya ketika dia terus membawa kebaikan, kebaikan itu dikenang dan menjadi legasi. Dan itu menjadi umur yang kedua. Setelah dia wafat, orang akan mengenang gimana wafatnya, bagaimana bantuan yang diberikan, bagaimana ketaatan yang dia kerjakan, bagaimana manfaat yang dia sebarkan. Orang akan mengingat kebaikannya. Dan kita tidak bisa membeli hati manusia dengan jabatan kita. Kita tidak bisa mendapatkan hati manusia dengan status kita yang tinggi. Tapi kita bisa mendapatkan hatinya manusia itu dengan kebaikan yang pernah kita lakukan kepadanya. Ya, karena terkadang itu yang justru lebih lama diingat seseorang. Seorang istri terkadang lupa kalau suaminya itu cerdas. Tapi dia tidak akan lupa ketika sang suami selalu punya kebiasaan membukakan pintu mobil ketika dia naik kendaraan. Seorang suami kadang lupa kalau istrinya itu Masya Allah cantik dan banyak orang yang memuji istrinya. Tapi dia tidak akan ingat itu. Yang dia ingat itu apa? Bagaimana istrinya selalu menemani dia ketika dia makan, menemani dia ketika akan berangkat, melepasnya dengan pandangan cinta sebelum suaminya bekerja memasuki mobil. Itulah yang kita harus mengerti. Kita tidak bisa membeli hati manusia itu. Tidak bisa kita beli hati manusia itu dengan status kita. Kita tidak bisa membeli hati manusia itu dengan jabatan kita. Tapi kita bisa membeli hati manusia dengan kebaikan supaya menjadi jejak kebaikan. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Kami yang akan mencatat seluruh amal yang mereka lakukan. Wa asarhum. Dan kami akan mencatat dan mengabadikan seluruh jejak kebaikan yang mereka tinggalkan. Kita hanyalah kumpulan hari. Dan kita hanyalah kumpulan kebaikan yang akan meninggalkan memori yang baik ketika kita meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal dunia dikenang dengan yang baik, testimoni, penilaian orang terhadap kita setelah meninggal dunia akan menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Kemarin saya sampaikan di dalam pertemuan yang terakhir, Rasulullah SAW dilewati sama satu jenazah. Lalu para sahabat itu mengatakan, khairan, orang ini baik. Ketika para sahabat itu mengatakan jenazah yang pertama itu orang baik, maka Nabi mengatakan wajabat. Lalu Nabi SAW dilewati jenazah yang kedua dan para sahabat mengatakan syarran, dia orang buruk. Maka Nabi mengatakan wajabat. Pada saat itulah para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, kenapa yang pertama engkau mengatakan wajabat, kenapa engkau pula yang kedua mengatakan wajabat ya Rasulullah? Nabi lalu menjawab, maka sesungguhnya jenazah yang kalian persaksikan dia orang baik, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan jenazah yang kalian persaksikan sebagai orang yang buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Lalu Rasulullah menutup closing hadisnya dengan kalimat, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian itu saksi Allah di atas muka bumi. Untuk memberikan arti kepada kita, Masya Allah ya, memberikan dampak kepada kehidupan kita, Masya Allah. Sesungguhnya kebaikan itu terus dilakukan. Kenapa harus terus dilakukan? Karena itu akan menjadi legacy. Dan itu akan menjadi penilaian
paling jujur. Orang ketika pernah berinteraksi kepada kita dan penilaian mereka menjadi penilaian Allah di atas muka bumi. Berbuat baiklah. Bukan hanya sekedar urusan fikih pahala. Berbuat baiklah. Karena algoritma kehidupan kita dibentuk dengan kebaikan dan kejahatan kita. Karena sesungguhnya setiap kebaikan kita merupakan pemadam setiap musibah dan bala. Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya legasi yang termanis yang kita tinggalkan selaku manusia ketika kita berbuat baik dan orang mengenang kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. 3 alasan. 3 why yang tidak boleh kita lupa. Kebaikan itu terus dikerjakan karena kebaikan itu tidak pernah expired dan kebaikan itu tidak pernah kadaluarsa. Setelah kita memahami ini, mari kita terus memahami. Setelah kita memahami ini, mari kita terus memahami. Mari terus kita mengkaji. Sebelum kita mengkaji tentang apa yang kita dermakan dan apa perkara bermurah hati yang kita harus lakukan, maka tentunya kita bicara dulu tentang skema kalau kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, maka kita ingin bertanya kalau kita berbuat baik. Yang pertama, kepada siapa kita berbuat baik? Ini kan kita juga harus mengerti. Nah, skemanya kita pelajari dulu. Setelah kita paham why-nya, maka siapa objek yang harus mendapatkan kebaikan dari kita? Ya, supaya skema ini utuh untuk kita dan supaya ketika kita memahami skema ini akan menjadi sebuah kebaikan. Yang pertama, orang yang kita berikan kebaikan itu pada dasarnya setiap orang itu berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Mau dia muslim ataupun dia non-muslim. Dan sesungguhnya tidak boleh bagi kita lalu membedakan orang ketika kita memberikan kebaikan kepadanya dengan kita membedakan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Nah, ini tidak boleh. Terutama pada kebaikan-kebaikan yang bersifat emergensi. Ini tidak boleh. Kalau kebaikan bersifat emergensi, butuh segera, maka tidak boleh dibedakan siapapun. Kecuali harus segera diberikan pertolongan dan haram hukumnya. Membedakan pertolongan hanya berdasarkan perbedaan agama dan keyakinan. Naudzubillah min dzalik. Ada kecelakaan besar, jeder di jalan. Maka ini membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan manfaat dari kita untuk kita berikan. Tidak boleh bagi kita lalu membedakan mereka berdasarkan agama dan keyakinan. Satu desa dilalap dengan jagoan api merah yang melalap semua perkampungan, semua rumah di perkampungan itu. Tidak boleh kita bedakan. Mana yang muslim dan mana yang non-muslim. Yang non-muslim kita siram rumahnya dengan air. Yang non-muslim kita biarkan terbakar. Haram hukumnya. Karena pada dasarnya Islam itu manifestasi dari kebaikan yang kita berikan kepada setiap makhluk tanpa kita membedakan satu dengan yang lainnya. Sama binatang sekalipun kita akan tidak boleh menyakiti. Dan kita pun dalam kondisi ketika kita harus memberikan manfaat kepada mereka. Bahkan kepada hewan saja yang tidak punya agama saja kita disuruh berbuat kebaikan dan tidak boleh menzalimi, apalagi kepada satu makhluk yang jelas secara definitif dia lebih mulia daripada hewan. Kalau menzalimi kucing saja ternyata bisa berakibat berat, yaitu ancaman api neraka, sebagaimana Rasulullah bersabda, Uddibat imra'atun bihirratin sajanatha. Ada seorang perempuan yang disiksa oleh Allah. Ada orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka disebabkan karena kucing. Yang kucing itu dipenjara di dalam kamar, lalu kucing itu mengeong-ngeong, kelaparan, tidak diberikan makanan, pun tidak dibiarkan keluar dari rumahnya untuk memakan apa yang ada di luar kamarnya. Lalu kucing itu mati mengenaskan karena kelaparan, tidaklah yang mengurungnya kecuali mereka mendapatkan neraka. Kalau zalim sama kucing saja yang sejatinya tidak beragama, dalam tanda petik,
itu saja bisa mengakibatkan seseorang itu mendapatkan adab yang pedih di neraka, apalagi ketika kita membiarkan seseorang merasakan kesulitan ataupun merasakan kematian hanya karena kita tidak memberikan pertolongan secara emergensi, hanya karena perbedaan agama dan perbedaan keyakinan. Tidak boleh. Kalau pertolongannya emergensi, berikan bantuan sesegera mungkin, tanpa kita bertanya, agamamu apa? Sholat 5 waktu ataukah tidak? Kalau pertolongan yang dibutuhkan adalah pertolongan emergensi, berikan kemurahan hatimu, berikan kedermawanan hartamu kepadanya. Ini yang harus kita mengerti. Yang kedua, kalau ketika kita ingin memberikan kebaikan, yang kedua, ketika dalam kondisi-kondisi normal. Dalam kondisi-kondisi normal, artinya pertolongan ini tidak bersifat emergensi. Pertolongan-pertolongan yang sifatnya normal, yang akhirnya mungkin bukan dalam kondisi yang sifatnya harus segera kita berikan, tapi pertolongan-pertolongan dari kemurahan dan kedermawanan kita, ketika sifatnya itu tidak bersifat mendesak, maka sesungguhnya kita tentunya lebih mengutamakan keluarga kita yang terdekat daripada keluarga kita yang jauh. Makanya kita belajar di dalam firman-firman-Nya Allah. Mari kita buka di dalam salah satu firman-Nya Allah. Al-Baqarah 177. Nah, kita buka Al-Baqarah 177. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab. Allah menyampaikan kebaikan itu bukanlah ketika kamu menghadapkan wajahmu ke kiblat. Artinya kebaikan itu bukan hanya sekedar sholat. Tetapi kebaikan itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat dan kitab-kitab Allah dan para nabinya. Ketika mereka beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada para nabinya, dia memberikan hartanya yang paling dicintai kepada kerabatnya dan anak yatim dari kalangan orang-orang miskin. Di situ dikatakan dawil kurba dan sering disebut wadawil kurba, kurba dawil kurba. Kenapa ada kata dawil kurba ketika kita memberikan kebaikan? Kalau kebaikan itu bersifat tidak emergensi dan tidak bersifat darurat, maka sesungguhnya ada prioritas untuk memberikan kepada keluarga yang terdekat sebelum kita memberikan yang jauh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertoleransi, maka harusnya orang yang terdekat itu yang paling berat dan paling merasakan bau harum kamu. Sebelum orang yang jauh mencium bau harum kamu. Jangan sampai akhirnya hari ini, karena kita mungkin tidak prioritas, mungkin karena kita tidak paham skema, banyak orang yang terkadang taklim dan ikut ngaji, maka yang dibantu orang yang jauh. Orang jauh mampu mencium bau wanginya, tapi orang terdekat tidak mampu mencium bau wanginya. Sekalinya dia nolong, dia tolong teman pengajiannya, dia tolong orang yang dia temui, tapi keluarga terdekatnya bahkan tidak mendapatkan perhatian darinya. Islam itu menjadikan kita silakan membantu, tapi prioritas tetap disampaikan edukasinya oleh Islam kepada kita. Dan edukasi Islam itu apa? Ya bantu yang terdekat dulu. Bantu yang terdekat dulu. Makanya membantu paman kita lebih utama daripada membantu teman kita yang kita kenal dan kita cocok ketika kita ketemu di taman ilmu. Membantu pamanmu bagaimanapun lebih utama. Ya. Supaya kita harus paham, kriteria sholih itu bukan hanya ketika kita dikenal baik sama orang yang jauh. Tapi kriteria sholih itu adalah ketika orang terdekat pun mengenal kita sebagai orang yang baik. Maaf sekali Bapak dan Ibu. Maaf sekali. Ada orang yang terkadang namanya harum. Namanya harum sekali. Di antara orang-orang yang begitu jauh darinya. Tapi orang terdekatnya tidak mencium bau harum wanginya dari kehidupan dia. Kenapa? Orang terdekatnya tidak mendapatkan kebaikan dari dirinya.
Ini tidak 100% salah, tapi ini ada yang harus diperbaiki dan dievaluasi. Harusnya saya memperhatikan dulu kepada paman saya, kepada bibi saya, siapa di antara mereka yang kurang dan siapa di antara mereka yang berhak mendapatkan prioritas dari saya. Baru setelah itu yang jauh. Makanya Allah memberikan kepada kita sebuah petunjuk. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil. Allah memberikan kepada kita bahwasanya memprioritaskan orang yang terdekat dengan kita itu menjadi salah satu kebaikan. Jadi yang sholih itu bukanlah ketika kita dikenal baik oleh orang yang jauh, tetapi orang terdekat kita tidak mengenal kita baik. Jadi maaf, teguran untuk saya dan kita semuanya. Jangan sampai orang-orang yang jauh, beda komplek dengan kita, beda wilayah, beda desa, beda kabupaten, beda provinsi, mengenal kita baik. Tetapi tetangga di sekitar kita itu tidak mengenal kita baik. Tidaklah orang layak disebut sholih, kecuali orang yang terjauh mengatakan dia baik, orang yang terdekat dengan lingkaran dia pun mengatakan dia baik. Itu sholih. Makanya dakwah yang ibu dan bapak pelajari, ilmu yang bapak ibu kaji, tidak boleh mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Ini salah satu fenomena yang harus kita luruskan. Kadang-kadang ada orang ketika mereka mulai belajar untuk memperbaiki jalan hidupnya dengan kajian. Kadang-kadang akhirnya apa? Dia berikan prioritas kepada orang-orang yang jauh. Orang yang baru dikenal di taman-taman kajian. Tapi justru melupakan orang-orang terdekatnya. Orang terdekatnya hatinya jauh, tapi orang yang jauh hatinya dekat kepadanya. Walaupun ini tidak salah 100%, tapi ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dan saya kembali mengatakan, sholih itu bukan hanya ketika kamu dikenal baik sama orang yang jauh, tapi sholih pun kamu dikenal sebagai orang yang baik sama orang di dekatmu. Ini kita harus paham. Jadi orang terdekat kita. Makanya kalau kita mendapatkan, apabila dalam prioritas kita memiliki harta lebih. Ada 40 rumah ke kanan, ada 40 rumah ke kiri. Siapa yang paling layak untuk kita berikan pertama kali? Ketika kita ingin memberikan bantuan sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Karena kan wa'atal mala ala hubbihi dawil qurba tadi. Surat Al-Baqarah 177. Maka rumah yang terdekat dengan kita itulah yang lebih berat dulu. Ada 3 rumah yang sangat membutuhkan bantuan kita. Itu dulu kita berikan bantuan. Baru setelah itu yang lebih jauh. 5 rumah setelah rumah kita. 10 rumah setelah rumah kita. 15 rumah setelah rumah kita. Sampai akhirnya 40 rumah 40 rumah setelah rumah kita. Nah itu yang benar. Jadi urutan kita ketika melakukan kebaikan, jangan karena salah teknis itu akhirnya menyebabkan tidak ma'rufnya kita. Menyebabkan tidak ma'rufnya kita ketika kita menyikapi tidak sesuai dengan arahan Allah. Ya. Sehingga banyak orang yang suka berkomentar kalau ada orang, si Mustafa itu, dia mah baiknya sama orang-orang yang jauh sama kita mah nggak pernah dia perhatiin. Jangan sampai keluar itu datang. Jangan sampai komentar itu datang. Sehingga kebaikan itu kita berikan dulu kepada yang jauh, kepada yang dekat. Yang ketiga, yang kita harus perhatikan adalah setelah kita memperhatikan satu dan poin kedua, yang ketiga, setelah kita memprioritaskan yang dekat, tentunya yang ketiga adalah memberikan kepada mereka yang bertakwa. Kalau semakin bantuannya itu tidak bersifat darurat dan cepat, tapi sifatnya itu luas. Artinya tidak dalam kondisi darurat dan tidak kondisi emergensi. Kalau dalam kondisi lapang, dalam kondisi kita bisa punya waktu dan ini bukan dalam kondisi bantuan yang sifatnya darurat, maka termasuk salah satu prioritas kita ketika kita memberikan hadiah atas kemurahan hati seorang muslim dan kedermawanan hati seorang muslim. Yang ketiga itu apa? Memuliakan orang yang bertakwa.
Ketika kita memberikan hadiah kepada mereka, dia dekat dengan kita, dia bertakwa. Karena apa? Karena sesungguhnya memberikan kemuliaan kepada orang bertakwa itu merupakan salah satu di antara jalan kebaikan. Ya, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nah, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, jangan biarkan makanan yang kamu berikan kecuali dimakan sama orang yang bertakwa. Kenapa? Itu lebih kita prioritaskan untuk memberikan kepada orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu memiliki cakupan. Guru kita termasuk yang kita prioritaskan. Yang kedua, orang bertakwa dan orang yang alim yang kita kenal. Dan bagaimana kita memahami perjalanan hidupnya yang selalu menjaga dari hal-hal yang haram. Maka kita memberikan hartanya itu kepada mereka terlebih dahulu. Berikan harta kepada mereka. Keberkahan yang kita peroleh itu lebih besar. Kenapa kita mendahulukan kepada mereka yang bertakwa ketika mereka dalam kondisi miskin, tapi dia bertakwa, dalam kondisi terbatas, tapi dia bertakwa? Karena keberkahan harta kita itu akan berbeda ketika dimanfaatkan sama mereka yang bertakwa dibandingkan mereka yang bermaksiat. Kita kalau memberikan kedermawanan kita, tapi serampangan, itu tidak mengurangi pahala kita. Tapi ketika kita selektif memberikan harta kita kepada orang-orang yang betul-betul layak mendapatkan hadiah dari kita, layak mendapatkan kedermawanan dari kita, dia orang bertakwa, itu jauh lebih berkah. Kenapa? Doa yang dia panjatkan menjadi lebih mustajab. Harapan yang dia titipkan kepada Allah tentang engkau lebih menempel di pintu-pintu langit. Dan akhirnya dia akan mengenang bagaimana kebaikan yang kita berikan kepadanya, dan dia akan hadir pada proses dan pada momen-momen penting dalam perjalanan hidup kita ketika orang yang bertakwa itu senantiasa kita berikan kebaikan, ketika kita bermurah hati, dan ketika kita begitu dermawan kepadanya. Nah, ini penting. Karena terkadang jangan sampai kita akan diuji dengan kebaikan yang kita berikan secara serampangan. Walaupun sekali lagi, memberikan kebaikan kepada orang, tapi orang itu ternyata tidak layak mendapatkan kebaikan kita, itu tidak ngurangin pahala. Contoh, Bapak dan Ibu bermurah hati sama orang. Tapi orang itu sebenarnya orang jahat. Itu tidak mengurangi pahala kita, insya Allah. Ada sebuah riwayat. Bagaimana Nabi menceritakan tentang sebuah riwayat yang menjadi perhatian kita. Ada orang kaya ketika waktu malam dia memberikan sedekah dan hadiah terbaiknya kepada orang. Karena dia betul-betul menjaga dirinya, dia berikan dan dia tarik tangan seseorang di waktu malam tanpa dia tahu siapa pemilik tangan itu. Dikasih, dia langsung kabur. Pagi harinya, kata baginda Nabi, tersebar kabar bahwasanya ada orang yang suka berzina diberikan harta oleh seseorang tidak dikenal. Ketika berita itu dan informasi itu nyampe kepada yang memberi sedekah itu, maka yang memberi sedekah tidak menyesal dan berkata, semoga sedekah saya bisa menjadi sebab dia bertaubat. Bisa menjadikan dia bertaubat. Hari berikutnya, malamnya dia cari orang untuk diberikan kebaikan. Kasih cek, dia kabur. Ternyata di pagi harinya tersebar kabar bahwasanya ada seorang yang banyak berbuat dosa diberikan harta oleh seseorang yang tidak dikenal. Maka dia pun kembali berdoa. Semoga sedekah yang saya berikan menjadikan dia punya alasan bertobat kepada Allah. Hari yang ketiga dia tidak kapok, dia tidak jerah. Dia memberikan hadiah secara sembarangan, secara random, dikasih ke orang. Dan dia kembali berkata. Dan pagi harinya tersebar kabar. Pagi harinya tersebar sebuah kabar. Apa yang tersebar kabarnya? Ada orang kaya raya diberikan harta. Dan dia pun tidak menyesal. Semoga dengan saya memberikan kepadanya harta, maka itu bisa menjadi motivasi bagi dia untuk banyak bersedekah sebagaimana saya senang bersedekah. Kisah ini disampaikan Nabi memberikan kepada kita tentang sebuah pelajaran, tentang satu pesan. Kebaikan orang ketika berderma hartanya, kalaupun salah,
itu tidak akan mengurangi pahala. Bapak Ibu memberikan bantuan kepada orang, ternyata bantuan itu disalahgunakan. Tidak usah khawatir, rezeki Bapak, pahala Bapak dan Ibu tidak akan berkurang. Tapi kita harus ingat pula, kita bagaimanapun tetap manusia. Kalau kita berbuat kebaikan sama orang yang jahat dan mereka tidak pandai untuk membalas kebaikan kita, maka itu akan betul-betul menguji kita nanti di sisa kehidupan. Ya. Ada satu kaidah di dalam kaidah bahasa Arab, may yaj'alil ma'ruf fi ghairi ahlihi ya'ud hamdahu damman alaihi. Kalau ada yang berbuat kebaikan bukan pada orang yang tepat, kebaikan yang kita berikan kepadanya akan berbalik dengan celaan yang kita peroleh. Sekali lagi saya ulangi. May yaj'alil ma'ruf fi ghairi ahlihi ya'ud hamdahu damman alaihi. Kalau ada orang berbuat kebaikan bukan pada orang yang tepat, kebaikan itu akan berubah menjadi keburukan untuknya. Kita nanti akan diuji dengan kesabaran dan diuji dengan apa? Pelakuan dia. Contoh, kita memberikan hutang kepada orang yang notabene kita sudah tahu orang ini tuh sering sekali tidak bayar utang dan informasinya sudah sering kita dengar. Kalau Bapak dan Ibu niatnya memberi utang kepadanya dan sudah siap dengan kelapangan hati, monggo silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu ketika akan memberikan hutang kepadanya, tapi Ibu dan Bapak memang tidak siap kalau harus diuji dengan perasaannya, hatinya, jiwanya yang terkuras dengan emosi setiap nanti menghadapi pelakuan dia, lebih baik jangan. Daripada nanti malah kita menggerutu, berkeluh kesah. Lalu akhirnya kita kehilangan kebaikannya. Karena menggerutu dan ketika kita berkeluh kesah. Ya. Maka itu perkara yang sejatinya perlu kita ketahui dan perlu kita mengerti dengan baik. Ya. Maka sesungguhnya kita harus memberikan kebaikan. Kita harus memilih. Kalau bisa orang bertakwa supaya feedbacknya kepada kita itu betul-betul baik. Dan tidak menguras hati kita. Kita tahu kok kita ini manusia biasa yang hatinya lemah gitu loh. Kalau tahu hati kita itu lemah gitu. Kalau kita tahu bahwasanya hati kita lemah ya nggak usahlah kita itu ketika sudah tahu hati kita lemah, maka kita itu ketika pada saat itu lalu akhirnya kita itu memberikan secara sembarangan. Lalu kita akhirnya menyesal karena terkuras energi kita ketika berbuat kepadanya. Maka berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baiklah kepadanya supaya kita memahami betul bahwasanya berbuat baik kepada orang solih yang baik itu lebih memudahkan kita untuk ridho dan ikhlas. Yang keempat, yang penting untuk kita perhatikan di dalam kita memberikan bantuan kepada orang. Pastikan kalau kita bisa membantu orang, ya, kita jangan hanya fokus kepada orang yang meminta. Tapi juga fokus kepada orang yang mereka itu tidak meminta walaupun dia berkebutuhan. Makanya maaf ya, di dalam Islam ada sifat karom, ada sifat jud. Walaupun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya itu dermawan. Tapi apa bedanya karom dengan jud, Ustaz? Gini, kalau karom ataupun karom itu dia memberi tanpa tendensi apapun. Karom itu dermawan, tapi dia memberi tanpa ada motif apapun. Bersih dia. Saya nggak ngerepin apa-apa, saya nggak minta didoakan. Pokoknya saya di sisi Allah saja. Namanya karom. Ada namanya jud. Jud itu adalah jaudah. Itu juga bahasanya adalah pemberi atau bermurah hati. Jaudah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya dia memberi tanpa diminta. Dan sesungguhnya dua-duanya itu mulia. Orang yang paling mulia dalam memberi itu dua. Kalau dia mampu bersifat tanpa motif, dan ketika dia memberi tanpa dia diminta lebih dulu. Karena apa? Ada orang beriman yang mereka itu fakir, mereka berkebutuhan. Mereka berkebutuhan besar. Tetapi rasa ifahnya, rasa hormatnya menjadikan dia tidak mau minta.
Sama ini dalam dakwah juga sama kita temukan. Ada banyak dai yang mungkin mereka sungkan untuk meminta. Ada dakwah yang terus meminta, ada. Tapi ada dakwah yang mereka itu sungkan meminta. Mereka struggling dengan semuanya. Mereka tidak pernah minta. Oh, maka sesungguhnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 273. Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 273. Kita buka dulu. Ya. Surat Al-Baqarah 273 Allah menyampaikan kepada kita, maaf. Ya. Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghni'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Nanti dibuka surat Al-Baqarah 273. Berinfaklah kamu kepada orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak berusaha di atas muka bumi, mereka nggak bisa kerja karena mereka berjuang di atas jalan Allah. Orang tidak tahu dan menyangka mereka, orang yang berjuang ini orang-orang itu menyangka ini orang kaya karena tidak pernah minta. Gitu. Kenapa mereka tidak mau meminta? Dan orang itu mengira dia orang kaya karena dia memelihara dirinya diri meminta-minta. Ya, jadi dia itu punya pride, dia punya marwah yang menjadikan dia nggak mau minta, walaupun sebenarnya berkebutuhan. Ya, maka kata Allah, kamu kenal mereka dengan baik. Kamu kenal mereka dengan baik. Dengan melihat sifat mereka, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. La yasaluna nasa ilhafa. Dia nggak pernah mendesak-desak orang untuk memberikan kepadanya harta. Lalu Allah menyampaikan di akhir ayat, wa ma tunfiqu min khairi ya'lamhu. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kalau kamu berinfak, sesungguhnya Allah Maha tahu. Kenapa Allah menerangkan tentang orang beriman yang tidak mau minta walaupun dia berkebutuhan, tapi karena saking marwahnya itu, pride-nya itu, dia tidak mau minta. Lalu Allah menutup 273 surat Al-Baqarah dengan Allah mengatakan, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian infakkan itu sesungguhnya Allah Maha tahu. Kenapa ditutup dengan kata infak? Karena sebaik-baik infak itu salah satunya diberikan kepada orang yang kita sangka dia kaya, padahal dia berkebutuhan. Padahal dia betul-betul sibuk di dalam perjalanan. Ketika mereka itu sibuk di dalam perjalanan kebaikan dan kebenaran. Ini termasuk orang-orang yang harus kita berikan kebaikan kita. Ada banyak orang yang mereka tidak mau minta. Bukan karena mereka kaya, tapi mereka punya marwah. Dan orang yang betul-betul paham tentang mereka yang menjadikan kita tetap membantu mereka walaupun dia nggak minta. Sama dengan dakwah. Saya tuh melihat dakwah ada dua di lapangan dakwah. Ada yang terus meminta, fundraising terus setiap waktu. Ada yang terkadang jarang banget fundraising. Bukan berarti komunitas dakwahnya itu tidak perlu. Tapi karena mungkin mereka punya marwah yang menjadikan mereka itu tidak meminta-minta. Justru yang tidak meminta-minta dalam konteks umum, inilah yang justru kita berikan prioritas untuk berbuat baik kepada mereka. Ini yang kita berikan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Inilah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Dan ini merupakan perkara yang sejatinya kita berikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan dan kemurahan hati kita. Yang kelima, yang berhak juga mendapatkan kebaikan dari kita itu siapa? Orang-orang non-muslim ataupun orang-orang yang baru masuk Islam. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60. Orang-orang non-muslim boleh diberikan kepada mereka itu adalah sedekah. Boleh diberikan kepada mereka itu hadiah. Dengan satu tujuan, melembutkan hati mereka supaya mereka tahu betapa indahnya Islam yang selalu memperhatikan mereka. Boleh. Makanya para fuqaha ahli fikih itu membahas, boleh nggak kita ngasih hadiah korban kepada non-muslim? Kalau ada saya berkorban, saya berikan. Saya pengen ngasih hadiah. Karena orang yang berkorban diberikan hak untuk memberikan hadiah. Hadiah korbannya boleh kepada non-muslim, tidak ada masalah. Dalam Islam diperbolehkan.
Kenapa? Karena mereka juga berhak mendapatkan kemurahan hati kita supaya memadamkan narasi-narasi negatif yang mereka dengarkan dari Islam. Supaya narasi-narasi itu akhirnya memadamkan negatif, lalu mereka dilembutkan hatinya ketika melihat apa yang mereka terima. Ya, jadi boleh nggak kita memberikan hadiah kepada non-Muslim? Boleh nggak kita memberikan makanan, ketoprak, gado-gado, soto kepada tetangga kita non-Muslim? Boleh, tidak ada masalah itu. Itu hak kita di dalam kita bertetangga dan berinteraksi sebaik-baik mungkin. Karena apa? Menyakiti non-Muslim tidak boleh. Haram hukumnya. Merusak tempat ibadahnya haram dalam kehidupan agama kita. Dan kita juga boleh untuk berbuat baik ketika mendermakan harta kita. Kepada siapa? Salah satunya kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam untuk menebalkan kemantapan hatinya di dalam berislam. Nah, inilah skema orang-orang yang kita bisa berikan kebaikan untuk mereka. Ini saya bahas dulu. Supaya nanti kalau kita ingin berbuat baik, karena kita kemarin sudah bahas. Kenapa kita harus berbuat baik? Satu, karena algoritma kehidupan kita dibentuk sesuai dengan kebiasaan kita berbuat kebaikan. Dua, karena kebaikan kita ketika memberi manfaat kepada orang itu memadamkan setiap bala dan musibah. Yang ketiga, kenapa kita berbuat baik kepada mereka? Kita berbuat baik kepada mereka karena sesungguhnya itu akan menjadi legasi yang kita wariskan ketika kita menutup mata meninggal dunia. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Seluruhnya berhak mendapatkan kebaikan kita. Terutama pada kebaikan yang bersifat emergensi dan mendesak. Tidak usah dibedakan Muslim dengan non-Muslim. Tapi kalau kebaikan itu tidak bersifat emergensi dan mendesak, maka kita memberikan prioritas kepada orang yang paling terdekat dengan kita. Kerabat kita yang paling dekat, tetangga kita yang paling dekat. Kalau ternyata kita punya keleluasaan memberikan dermanya harta kita, maka yang kita prioritaskan adalah orang yang bertakwa dan solih, yang kira-kira tidak menguras hati kita ketika nanti kita mendapatkan keburukan dari orang yang tidak layak mendapatkan kebaikan dari kita. Dan siapa orang yang paling berhak kita berikan bantuan dari kedermawanan hatinya kaum muslimin? Yaitu adalah orang yang mereka itu menjaga dirinya untuk tidak minta-minta. Sesungguhnya berikanlah kebaikan untuk mereka. Dan yang terakhir, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita? Yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita itu adalah, yaitu adalah mereka yang senantiasa non-Muslim, tetapi kita ingin lembutkan hatinya, dan orang yang baru masuk Islam supaya mendapatkan kemantapan dia di dalam berislam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan energi. Ini baru part yang kedua. Nanti kita akan teruskan kebaikan-kebaikan apa yang besar yang kita berikan kepada orang. Nanti kita akan ulik lagi dan kita akan lebih menelisik kembali. Ya, bagaimana keutamaan ketika kita memberikan kebaikan sama orang? Apa keutamaan ketika kita memberikan kebaikan kepada orang? Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Salah satu sifat karakteristik orang yang mereka itu dicintai oleh Allah adalah berderma dan bermurah hati. Dan kita telah melalui part yang kedua. Akan kita bahas part yang ketiga pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.